Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dia terus bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia akan memilihku? Apakah dia akan memilihku? Dia semakin dekat. Semua orang memandang ketika dia datang di depan para pria dan tidak berhenti saat benar-benar turun menuju Yu Hao. Cahaya keemasan tiba-tiba menghilang di sekelilingnya dan dia menarik cincin jiwanya karena sepertinya dia akan melompat ke air. Yu Hao bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Putri salju di pundaknya menunjukkan jari dan menembakkan sinar biru gelap ke air. Sepotong es mengeras di bawah kaki gadis itu dan menopangnya. Tidak ada keraguan bahwa Yu Hao memiliki keuntungan terbesar di segmen ini. Gadis itu di depannya. Kamu... Ada sedikit kejutan yang menyenangkan di mata Yu Hao. Tapi dia kini tampak lebih ragu-ragu dan tampak lebih tidak pasti. Gadis itu berbalik dan rambutnya yang biru dan halus mengalir di depannya. Rambutnya mengalir turun dari bahunya seperti gelombang pasang. Dia masih menolak untuk berbicara dan dia bahkan tidak membuka mulutnya, namun petunjuk sederhana ini membuat Yu Hao begitu hebat. Spekulasinya akhirnya ditegaskan. Gadis itu tidak berbicara. Dia tidak mengungkapkan penampilannya juga. Mungkin karena dia tidak ingin menarik perhatian pria lain. Pada akhirnya, jika dia benar-benar seindah Dewi Cahaya, maka dia akan menjadi gadis yang paling mempesona dan memikat di seluruh acara ini. Dia pasti saudara perempuan Wang Dong, Wang Qi'er. Yu Hao tidak ragu lagi setelah ini. Yu Hao melayang dari teratai air dan bergeser ke belakang, mendarat di permukaan air. Dia memberi isyarat pada gadis itu dan berkata, "Tolong." Pada saat ini keputusan hatinya telah dibuat, dan apakah dia akan berakhir dengan Wang Qi'er? Dia telah memberinya kesempatan dan harus mencoba untuk menangkap peluang ini. Dia adalah saudara kembar teman baiknya dan dia memiliki penampilan yang sama dengan gadis impiannya. Adakah yang lebih sempurna dari ini? Bahkan jika hatinya tidak bisa sepenuhnya menerima ini, dari semua wanita di sini hari ini, hanya Wang Qi'er ini yang belum mengungkapkan penampilannya. Sungguh sangat menarik. Wanita itu melompat ke depan dengan lembut dan mendarat di atas teratai air di hadapan Yu Hao. Dia mengangguk ke arahnya, tetapi masih tidak mengatakan apa-apa. Air di bawah kaki Yu Hao membeku menjadi es. Dia menatap gadis muda itu. Dia tidak tahu mengapa, tetapi rasa keakraban yang kuat muncul dari hatinya dan membuatnya semakin emosional. Kenapa? Mengapa dia memberiku rasa keakraban yang begitu kuat? Namun, rasa keakraban ini tidak terasa sama seperti ketika dia pertama kali bertemu Wang Qi'er. Yu Hao adalah seorang master jiwa tipe spiritual, jadi persepsinya sangat tajam dan dia adalah orang yang mempercayai perasaan dan nalurinya. Ini terutama terjadi setelah dia mendapatkan mata takdir dan inderanya menjadi lebih tajam. Zhang Lisuan tersenyum dan berkata, "Sepertinya Yu Hao memiliki banyak chemistry dengan gadis misterius ini. Apakah kalian mengatur ini sebelumnya? Kami akan mencari tahu di segmen terakhir. Ayo lanjutkan." Beberapa gadis lain keluar setelah ini dan semua orang memilih pria yang mereka sukai. Tidak ada yang memutuskan untuk melepaskan hak mereka. Akhirnya giliran Xiao Xiao. Xiao Xiao mendongak dan menatap ke depan. Rona pipinya masih ada di sana dan matanya bahkan sedikit ragu. Tidak jauh darinya, Wu Ming tertawa dan berkata, "Dengarkan aku, Xiao Xiao, jangan pernah melewatkan kesempatan terbaik karena kamu merasa malu. Jika kamu menerima seorang pria pada saat dia paling mencintaimu, maka kamu akan sepenuhnya menangkap hatinya. Dia akan mencintaimu seumur hidupnya.
dan dia akan merawatmu bahkan lebih baik karena dia bersyukur. Han Ruo tertawa juga dan berkata, Ming-er, sepertinya kamu tahu ini dengan baik. Mengapa kamu belum memilih satu pun? Bu Ming tampak agak jengkel ketika dia berkata, tidak ada yang cocok. Xiao Xiao mengangguk ke arah mereka dan matanya yang malu akhirnya mengalir dengan ketabahan dan tekad. Terima kasih, kakak perempuan senior. Dia meluncur maju saat berbicara. Gerakannya tidak seperti wanita yang pergi sebelum dia. Karena dia masihlah seorang raja roh, dia tidak bisa melayang. Dia menggunakan kualinya untuk bergerak. Ketika dia tiba di depan siswa laki-laki pada titik ini, suara percikan air terdengar. He Caito terlalu gugup dan merobek teratai airnya. Untungnya, refleksnya cepat. Dia mengerahkan kekuatan dan berhasil mendorong dirinya ke udara sesaat sebelum dia jatuh ke air. Yu Hao tidak bergerak. Sebuah kuali besar tiba-tiba muncul di samping He Caito. Xiao Xiao sedikit cemas ketika dia berkata, ayo. Begitu seseorang jatuh ke air, dia akan tersingkir. Dia membawa kuali di depan He Caito. He Caito mendarat dengan ringan ke kuali. Dia gelisah. Bibirnya sebenarnya sedikit bergetar. Xiao Xiao. He Caito berkata dengan lembut. Ya, Xiao Xiao menunduk. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Baik. Aku sungguh suka padamu. Baik. Tidak peduli apa yang dikatakan He Caito, Xiao Xiao menjawab hanya dengan satu kata. Dia menunduk dan tidak berani menatapnya. Setelah 2,5 tahun berpisah, mereka akhirnya berdiri bersama. Hati mereka yang bergairah semakin dekat satu sama lain. Zhang Lixuan menyentuh Bebe. Kamu bisa melakukannya. Baik, Bebe memiliki kendali penuh atas emosinya sekarang saat dia memandang Susan Si dan Jiang Nanan serta He Caito dan Xiao Xiao. Dia senang bahwa mereka semua menemukan cinta sejati mereka. Takdir 3 kehidupan. Caito, kamu harus mengambil kesempatan dengan baik. Bebe berseru. He Caito berteriak. Senior tertua, aku akan mengambil kesempatan ini. Tidak ada orang lain yang akan memilihku. Senior dan junior, jangan pilih aku lagi. Aku sudah punya pasangan. Hahaha, pengakuan He Caito menarik banyak tawa dan suasananya menjadi lebih santai. Xiao Xiao masih pemalu saat dia mengulurkan tangannya. Dia menampar leher He Caito dan berkata dengan lembut, kamu seperti arang hitam, siapa lagi yang sebodoh aku yang mau memilihmu? Kamu terlalu penuh dengan dirimu sendiri. He Caito terkekeh. Itu tidak menyakitkan, tampar aku lagi. Aku takut aku bermimpi. Xiao Xiao tidak menamparnya tetapi dengan ringan membelai tempat yang baru saja ditamparnya. Dia berkata dengan lembut, apakah kamu tidak ingin melihatku dalam mimpimu? He Caito menyentuh kepalanya yang botak. Aku bersedia, tentu saja aku mau, namun apa yang harus aku lakukan ketika aku bangun jika ini adalah mimpi? Xiao Xiao akhirnya tersenyum. Jika ini adalah mimpi, kamu bisa duduk kalau begitu. Segmen keempat terus berlanjut. Wanita lain muncul. Wanita ini mengenakan topi dan kerudung sama seperti siswa nomor 2 di depan Yu Hao. Saat dia muncul, dia melambaikan tangan kanannya dan seberkas cahaya muncul di atas permukaan air. Mata Yu Hao sangat tajam. Siswa perempuan itu melayang dengan ala jiwa dan berdiri di atasnya dengan mantap. Sosoknya muncul perlahan ke arah siswa laki-laki saat dia melayang. Dia juga melepas topinya dan memperlihatkan penampilannya yang menawan. Dia mengungkapkan ekspresi minta maaf di wajahnya dan berkata, namaku Ning Tian. Karena aku seorang master jiwa tipe bantu, aku hanya bisa menggunakan kekuatan alat jiwaku untuk menjaga keseimbanganku di atas air. Aku peringkat 54, seorang raja roh tipe support. Jiwa bela diriku adalah pagoda cahaya kibau. Meskipun dia mengisyaratkan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melayang di atas permukaan air, tidak ada yang berpikir bahwa kemampuannya lemah. Tidak ada kelemahan di halaman dalam. Selain itu, dia juga terlihat sangat muda ketika dia menyebutkan jiwa bela dirinya. Para pria tercerahkan. Jiwa bela diri tipe bantu nomor 1 di benua ini, 7 pagoda cahaya kibau. Tentu saja
Dia memenuhi syarat untuk memasuki halaman dalam meskipun dia tidak memiliki kemampuan bertarung. Dia jelas merupakan salah satu dari master jiwa tipe bantu terkuat di sekitarnya. Yu Hao juga tercerahkan. Tidak heran, dia terlihat begitu akrab pada pandangan pertama. Dia sebenarnya adalah Ning Tian. Setelah bertahun-tahun, sosok dan penampilan Ning Tian telah berkembang sangat drastis sehingga dia tidak mengenalinya dibandingkan sebelumnya. Dia merasa jauh lebih sederhana sekarang. Ada juga aura halus tentang dia dalam kesederhanaannya yang membuat orang lain merasa nyaman dengannya. Ning Tian melanjutkan, sebagai master jiwa tipe bantu, aku membutuhkan seseorang yang kuat untuk melindungiku. Itu sebabnya aku memilih seseorang yang dapat melindungiku. Aku percaya aku bisa membantunya mencapai puncak benua. Dia tersenyum saat berbicara dan melayang ke depan siswa laki-laki. Tidak ada yang meragukan kata-katanya. Ada banyak peserta yang bersedia yang ingin melindunginya. Dengan bantuan pagoda cahaya kibau, kemampuan mereka pasti akan meningkat setidaknya 40%. Setelah pagoda cahaya kibau 7 lantai miliknya naik menjadi pagoda cahaya Cibao 9 lantai, dia akan memiliki kekuatan untuk mengubah hasil pertempuran seorang diri. Mata para pemuda mulai memanas. Bahkan tatapan Dai Huabin melintas sedikit ketika dia mendengar kata-katanya. Di antara siswa perempuan dari kelas yang sama, Ning Tian adalah satu-satunya yang bisa menariknya. Dia bahkan lebih menarik daripada Zulu. Namun ia memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri dengan Zulu dan mereka sangat dekat. Dan dia tidak datang ke sini hari ini untuk mencari pacar, namun dia tergoda saat melihat Ning Tian meluncur. Ning Tian langsung menuju sasarannya. Yu Hao masih memikirkan tentang kesannya terhadap Ning Tian dari sebelumnya, namun matanya sangat cepat melebar. Itu karena dia menemukan bahwa Ning Tian mendekatinya. Yu Hao berpikir, tentunya ini tidak mungkin, bukan? Bahkan sebelum Yu Hao selesai memikirkan kata-kata itu, Ning Tian sudah dekat di depannya. Ning Tian berseru, di mataku, kaulah yang bisa melindungiku. Aku bersedia mengikutimu dengan pagoda cahaya kibauku. Bisakah kamu memberiku sepotong es? Yu Hao kaget saat mata mereka bertemu. Ning Tian agak pemalu tetapi sorot matanya sangat tegas. Ya, Yu Hao adalah pilihannya. Bukan karena dia menyukainya, tetapi karena dia cukup kuat. Saat dia memiliki pagoda cahaya kibau, Ning Tian diasuh sebagai pewaris ketua sekte sejak kecil. Dia luar biasa dalam semua aspek, namun dia tahu bahwa dia membutuhkan pelindung yang kuat sebelum dia bisa mencapai puncak dunia ini. Meskipun dia memiliki jiwa bela diri tipe bantu yang terkuat, memilih pasangan juga merupakan kesempatan terbaik baginya untuk memilih pelindungnya. Dia hanya punya satu kesempatan untuk ini, dan dengan demikian, dia perlu memilih orang terbaik yang bisa dia kenali. Setelah 2,5 tahun, Yu Hao telah mengejutkan semua orang dengan keahliannya. Dia sudah menjadi Raja Roh. Meskipun pangkatnya tidak terlalu tinggi, dia memiliki jiwa bela diri kembar selanjutnya. Ning Tian juga tahu bahwa dia tidak hanya memiliki jiwa bela diri kembar, dia bahkan memiliki es pamungkas. Dia juga memiliki putri salju dan bahkan seorang instru jiwa kelas 6. Sebagian besar siswa halaman dalam tidak terlalu tertarik dengan alat jiwa, namun Ning Tian memiliki perspektif yang berbeda. Karena dia tidak memiliki kemampuan bertarung, dia bisa menggunakan alat jiwa untuk menyerang. Karena pemahamannya tentang alat jiwa, dia mengerti bahwa seorang instru jiwa kelas 6 sangatlah kuat. Dia tertarik pada kemampuan Yu Hao, adapun perasaan, dia percaya bahwa itu bisa dipupuk. Dia juga percaya diri menarik Yu Hao dengan bakatnya. Dia masih memilih Yu Hao meskipun siswa perempuan nomor 2 sudah mendekatinya sebelumnya. Sebelum Yu Hao bahkan bisa bereaksi, Putri Salju menunjuk dengan jarinya dan membuat sepetak es di depan Ning Tian. Setelah melakukan ini, dia bahkan bertepuk tangan. Dia mulai terkikik. Dia memberikan perasaan bahwa semuanya baik-baik saja. Terima kasih. Ning Tian tersenyum elegan dan mengangkat sisi gaunnya dengan kedua tangannya. Dia turun ke sepetak es. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 1 hitam mulai bangkit dari kakinya. Saat dia mengangkat tangan kanannya, seberkas cahaya terang muncul di telapak tangannya. Pagoda 7 lantai yang berkedip dengan lampu-lampu
dengan cahaya-cahaya mempesona muncul di telapak tangannya ketika cincin jiwanya melayang. Itu akhirnya mengelilingi pagoda. Di bawah iluminasi cincin jiwanya, pagoda menjadi lebih cerah. Ningtian berkata dengan lembut, pagoda ini memiliki 7 lantai, kekuatan, kecepatan, kekuatan jiwa, pertahanan dan serangan. Tiba-tiba pemandangan aneh muncul. Pagoda itu melayang dan melebar saat 5 cincin jiwanya melayang. 5 garis cahaya pelangi juga dilepaskan dan mendarat di tubuh Yu Hao menelannya. Di malam yang gelap, ia dipenuhi dengan beragam warna. Seketika, Yu Hao merasa kultivasinya melonjak. Bukan hanya kultivasinya, kekuatannya, kecepatan, kekuatan jiwanya, dan aspek-aspek lainnya juga ditingkatkan. Yu Hao mendengar seseorang berkata kepadanya, 5 keterampilan tambahan dilepaskan pada saat yang sama. Ini adalah teknik 5 bukaan jantung tersebar. Tidak hanya kultivasinya meningkat menjadi Raja Roh, tetapi kendalinya terhadap pagoda cahaya kibau juga telah mencapai tingkat itu. Ini cahaya di sekitar tubuh Yu Hao kembali, tetapi perangkat tambahannya tetap ada. Dia bahkan merasa seperti telah menjadi kaisar jiwa. Ningtian tersenyum dan menjawab, kamu menggunakan keterampilan jiwamu sekarang. Mungkin kamu menjadi sedikit lelah. Aku membantumu pulih. Ketika aku mencapai peringkat 60, aku bahkan dapat melakukan peningkatan unsur, yang berarti aku bisa meningkatkan elemen esmu menjadi lebih hebat. Yu Hao memuji, pagoda cahaya kibaumu memang sangat kuat. Ningtian tersenyum tanpa mengatakan apapun. Sejak awal dia bahkan tidak melihat siswa perempuan nomor 2 di sampingnya. Ketika dia melepaskan 5 keterampilan jiwanya, dia hanya punya satu niat, untuk menarik Yu Hao dengan kemampuannya. Tanpa diragukan lagi, kemampuan bertarung dan kemampuan pertahanannya akan meningkat pesat jika ia mendapat dukungan dari pagoda cahaya kibau untuk membantunya di medan perang. 5 keterampilan jiwa yang baru saja dia lepaskan adalah peningkatan kekuatan, peningkatan ketangkasan, peningkatan kekuatan jiwa, peningkatan pertahanan, dan peningkatan serangan. Cara paling sederhana untuk menilai peningkatannya pada Wu Yu Hao adalah bahwa dia mengangkatnya dari Raja Jiwa menjadi seorang Kaisar Jiwa. Ini jelas menunjukkan betapa kuatnya dia. Pagoda cahaya kibau miliknya disebut sebagai jiwa bela diri tipe bantu tambahan nomor 1 di benua ini. Meskipun Ningtian tidak melihat siswa perempuan nomor 2, gadis itu diam-diam mengawasinya. Selama ini, itu normal jika dia menjadi sarkastik atau antagonis, tetapi siswa perempuan ini tidak bereaksi. Dia begitu damai sehingga Ningtian merasa aneh. Dia hanya berdiri di sana dari awal sampai akhir menonton dengan dingin. Segmen keempat berlanjut. Setelah 2 siswa perempuan, akhirnya giliran wanita suci gagak emas. Namaku Wuming dan aku akan berusia 32 tahun ini. Semua orang memanggilku wanita suci gagak emas. Aku tahu bahwa beberapa orang mengklaim bahwa aku adalah sisa dari sisa makanan. Aku tidak punya pilihan karena aku sudah tua. Aku hanya akan memilih seseorang. Siapapun yang menolakku akan mati. Nyala api keemasan di belakangnya membentuk jejak yang menyilaukan. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di depan siswa laki-laki. Tolong jangan memilih aku. Ini adalah pikiran setiap pria yang ada. Wuming tidak jelek dan budidayanya sangat tinggi umurnya. Juga tidak terlalu tua. Tapi mereka takut emosinya. Dengan amarahnya yang berapi-api, dia bahkan lebih terkenal daripada Ma Xiaotao. Bagaimanapun, dia telah memasuki halaman dalam sebelum Ma Xiaotao. Selain itu, dia sangat kompetitif. Jadi, tidak ada yang akan senang jika bersama dengannya. Secara umum, pria biasa lebih tertarik pada wanita yang lembut. Dia melayang ke seorang pria dan menunjuk ke teratai air yang didudukinya. Chu Qingtian terkejut ketika dia melihat Wuming. Jujur, Wuming tampak sedikit menggairahkan, diterangi oleh api keemasan di malam yang gelap ini. Namun, Chu Qingtian bingung mengapa dia muncul di hadapannya. Apa yang kamu lihat? Beri ruang di atas bunga teratai bagiku. Apakah kau bukan laki-laki?
teriak Wu Ming. "Oh!" Cuking Tian mundur dengan kaget dan memberinya teratai air. Wu Ming senang dengan reaksi ini, setidaknya dia rela menyerah. Namun Cuking Tian langsung jatuh ke air danau ketika dia mendarat di teratai air. Riak terbentuk dan air tersebar di mana-mana. Murid laki-laki juga terkejut dan seseorang bergumam, "Tegas dan kuat." "Cuking Tian!" Wu Ming mengamuk dan telapak tangannya menghantam air danau di depannya. Sebuah telapak tangannya dibentuk oleh api keemasan menghantam air, menguapkan volume yang besar. "Jangan serang aku, ini tidak sengaja. Sebenarnya, aku tidak menyangka akan mengalami nasib apapun denganmu hari ini. Aku tidak pernah berharap bahwa kamu akan memilihku. Aku hanya mengambil topimu untuk melihatmu sekali lagi pada kencan buta ini. Pikirkan tentang hal ini, bagaimana aku tidak bisa gelisah setelah mimpiku berubah menjadi kenyataan. Kakak perempuan tertua, tolong beri aku kesempatan untuk berdiri di atas teratai lagi. Jika aturan tidak mengizinkannya, maka surga pasti mempermainkanku." Setelah dia selesai berbicara, dia mengungkapkan ekspresi sedih di wajahnya. Wu Ming menatapnya linglung. "Apakah kau serius? Kamu selalu menyukaiku?" "Ya." Cuking Tian mengangguk dengan penuh semangat. Pada titik ini, sebagian besar siswa pria memiliki pandangan diskriminatif di mata mereka. Aktingnya sempurna dan dia mulus. Wu Ming telah ditipu olehnya. Tidak ada banyak siswa pria yang percaya dengan kata-kata Cuking Tian. Bahkan Yu Hao ragu. Deteksi spiritualnya diaktifkan sepanjang waktu. Itulah bagaimana dia bisa merasakan bahwa undulasi spiritual Cuking Tian sangat kuat ketika dia berbicara sekarang. Itu karena dia sangat tidak nyaman. Tangannya juga bergerak terus-menerus di belakang punggungnya, mengungkapkan kekacauan dalam kondisi spiritualnya. Itu sebabnya kata-katanya tidak begitu kredibel. Wu Ming berbalik tiba-tiba dan melihat ke arah Zhang Lisuan. Matanya berkaca-kaca ketika dia berkata, "Kakak perempuan tertua, akhirnya ada seseorang yang menyukaiku. Tolong, aku mohon padamu." Kata-kata Cuking Tian tidak sepenuhnya dari lubuk hatinya, namun dia tidak bisa menolaknya dalam situasi seperti ini. Dia tidak berani menolak. Itu sebabnya dia mengatakan apapun dengan panik. Dia bahkan ditipu oleh dirinya sendiri. Wu Ming berbalik dan memohon pada Zhang Lisuan dengan ekspresi penuh harap namun sedih di wajahnya. Bebe memandang Wu Ming, dia bergumam, "Saudari Wu Ming sangat mantap. Jika dia seorang pria, dia akan sangat mengesankan." Zhang Lisuan meliriknya dan berkata, "Berhenti dengan sarkasme. Apakah kau benar-benar berpikir Wu Ming tidak bisa mendengar ketidaktulusan dalam kata-kata Cuking Tian? Jangan menilai dia dengan penampilannya yang ganas. Bahkan sangat sedikit yang tahu tentang kecerdasannya yang sama ganasnya. Dia tidak ingin disakiti lagi dan ingin memperjuangkan kesempatan lain untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya dia tidak mengeksposnya. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan Cuking Tian. Jika dia membawa Ming Er kembali hari ini dan menyakitinya di masa depan, aku tidak akan membiarkannya pergi." Baby berbalik ketakutan pada saat ini. Dia jelas merasakan keseriusan dalam kata-katanya dan bahkan tidak berani memandangnya. "Kakak senior tertua, kamu juga harus menemukan seorang pria." Zhang Lisuan menatapnya dengan dingin. "Diam!" Baby segera menutup mulutnya dan menundukkan kepalanya. Dia bahkan terlihat cukup bersalah. "Kakak, aku meminta maaf." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.